Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan. NIM saya 111230367. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pamali di lingkungan terdekat saya atau sekitar saya. Karena saya dari Betawi ya, mungkin kebanyakan pamali kali ini yang ada di atau yang relate sama teman-teman yang berasal dari suku Betawi. Yang pertama itu ada, kita dilarang duduk di antara pintu, terutama yang cewek. Itu sih katanya nanti bakal susah dapet jodoh, kalau kata orang tua. Tapi hal yang bermanfaatnya adalah ternyata supaya kita nggak ngalangin orang buat lewat di pintu gitu. Lalu yang kedua ada makan sambil tiduran ya. Kalau makan sambil tiduran itu nanti kepalanya bakalan besar kayak bakul, karena nasinya nanti naik ke atas kepala gitu. Tapi ada bagusnya juga sih, karena kalau makan sambil tiduran kan bisa aja kita keselak gitu kan, atau tersedak gitu. Lalu ada juga makan sambil berdiri. Nanti kalau makan sambil berdiri itu katanya kakinya kita yang akan besar karena makanannya akan turun ke kaki. Hal positifnya ya karena dalam agama pun kita dilarang kan untuk makan sambil berdiri. Lalu ada makan sambil berbicara. Nah, kalau makan sambil berbicara ini nanti kita dibilangnya nanti nggak kenyang, karena nanti makanannya katanya itu berbagi sama setan. Jadi nanti makanannya masuk ke perut setan. Ya karena menurut saya juga kalau makan sambil berbicara itu nggak sopan gitu, tidak menghargai makanan juga. Lalu selanjutnya ada, kita nggak boleh tuh buang-buang nasi, atau kalau makan nasinya berpececeran. Nanti katanya nasi nangis atau Dewi Fortuna nangis. Karena ya baik juga sih tujuannya, karena ya mengajarkan kita untuk kalau nyari makan itu susah ya kan, butuh perjuangan. Masa kita udah berjuang makan seenaknya dibuang-buang aja ya kan. Lalu ada, kita dilarang buang air kecil di bawah pohon. Nanti alat kelamin kita bakal digigit setan katanya. Ini menurut saya banyak manfaatnya juga. Pertama, kenapa kita tidak boleh kencing di bawah pohon? Pertama itu jelas tidak sopan gitu, tidak pada tempatnya, bisa menimbulkan bau ataupun yang lainnya. Terkadang pun bisa mengundang hewan gitu. Dan selanjutnya ya biar kita hidup dengan sehat dan bersih. Karena kalau pipis di bawah pohon itu kan pasti seringkali kita tidak bawa air gitu kan untuk membasuhnya gitu. Nanti pastinya jadi kotor dan semacamnya. Lalu ada juga nih, kita nggak boleh tidur habis sholat subuh. Nanti rezekinya dipatok ayam katanya. Ya ini juga salah satu hal yang bagus juga menurut saya. Karena kalau kita tidur habis sholat subuh juga bawaannya jadi malas gitu untuk melakukan kegiatan. Boleh tidur di pagi hari, tapi seenggaknya tunggu matahari terbit dulu atau kita melakukan kegiatan sesuatu dulu. Lalu selanjutnya ada, kita juga nggak boleh tidur selain habis sholat subuh, kita juga nggak boleh tidur sehabis sholat asar atau menjelang maghrib. Nanti kita bakal lupa ingatan katanya. Ya ini juga lagi-lagi mengajarkan kita tentang kewajiban kita gitu, mengingatkan kita tentang kewajiban kita akan sholat maghrib. Karena
jarak dari maghrib ke isya itu kan deket ya. Takutnya nanti kalau kita tidur sehabis sholat asar, di maghribnya kita lewat atau kita ketiduran gitu nggak bangun. Lalu yang terakhir, kita nggak boleh tidur di sajadah. Kita nggak boleh tidur di sajadah karena nanti kita bisa sakit perut atau pantat kita bisa bisulan. Nah, ini lagi-lagi mengajarkan kita tentang agama. Karena yang kita semua tahu, tempat sholat itu atau alat yang kita gunakan untuk beribadah itu harus dalam keadaan yang suci dan bersih. Takutnya ketika kita dudukin, nanti alat-alat sholatnya atau alat ibadah kita itu jadinya bisa jadi kotor atau apa, karena kita kan nggak tahu kan apa yang ada yang nempel gitu di pakaian kita. Siapa tahu kan ada hal-hal kotor yang nempel di pakaian kita kan. Ya mungkin itu sekilas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.